Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atau wa samuda wa ashabar rassi wa qurunam baina dzalika katsira wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tadbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ada ayat di Quran surat 25 di ayat 38 menceritakan kaum Ad, kaum Samud dan Ashabir Rassi. Kemudian generasi-generasi yang di antara kaum itu diceritakan. Wa atau wa samuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Sampeyan terjemahkan. Dan kami binasakan kaum Ad dan kaum Samud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Yeah. Kalau di ayat 37 itu berkenaan dengan kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh juga dihancurkan oleh Allah dengan air bah. Karena Nabi Nuh pernah berdoa sebagaimana yang disampaikan oleh Allah. Doa Nabi Nuh itu di surat Nuh di ayat 26 ayat 27 itu Allah menyatakan gitu. Dulu Nabi Nuh pernah berdoa gitu. Wa qala Nuh Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka walayalidu illa fajirong kafaro. Itu doa Nabi Nuh. Surat Nuh surat 71 ayat 26 dan ayat 27. Nggih. Nuh berkata, artinya berdoa, nggih. Doanya ngeten. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara
orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Ini saking greget ini Pak. Saking greget ini ambek wong-wong. Langsung wangel di hina ya. Wangel dijak kompromi, dijak berbuat baik, wangel. Akhirnya Nabi Nuh sepegel. Pun ya Allah, pun enten sing urip setunggal mawon. Wong kafir niku pun enten sing urip setunggal. Pun telasaken mawon ya Allah, ditelasaken. Pokoke ana wong kathik kafir atine pun panjenengan telasaken mawon. Kula pegel, mubasa kula ngoten aku. Nabi Nuh wis 950 tahun lho. Iya. Umure 950 tahun lho, gak ono sing ngandel belas. Ya ono sing ikuti wong orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang lemah. Itu pun tidak banyak. Ya. Zainuddin MZ itu dakwah di luar wis jutaan, disebut kiai napa? Sejuta umat. Uwas itu sudah ganti Zainuddin sejuta umat. Ono maneh Uwah sejuta umat. Lah Ustadz Wahid sing gak. Pun kata. Bapak Ibu sekalian, pun panjenengan telasaken mawon ya Allah pun enten sing urip. Lek mereka niku hidup ya Allah, terus Nabi Nuh. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Tiang-tiang sing sae-sae ini sing derek syariat panjenengan, syariat yang diberikan pada saya, nanti akan disesatkan oleh mereka kalau mereka itu dibiarkan hidup ya Allah. Umpama mereka niku punya anak, terus ayat nih, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Pamane duwe anak ngoten nggih. Anake nggih padha mbek bapake men. Fotokopine. Wis mboten ninggalno bapak iblis. Pun ditelasaken mawon ya Allah. Bapak sekalian, doa seperti ini Bapak. Nabi Nuh merasa salah. Makanya besok ada ada hadis panjang sekali tentang orang-orang yang di Maksar itu, di Maksar itu kan berdiri terus ya. Malaikat juga diberdirikan, manusia juga berdiri terus, gak pernah duduk sedangkan langit matahari dan bulan itu jadikan satu, dikumpulkan oleh Allah, dipendekkan 1 mil dari atas kepala kita ini. Panasnya bukan main, ndak ono yup-yupan, gak ono tanduran. Manusia sedang berdiri semuanya. Susah Bapak besar, susah sekali. Sehingga keringatnya orang itu sampai ada yang sedengkul, ada yang sepusar, ada yang segulu, ada yang mereka tenggelam seperti di laut, persis itu. Dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Karena keringat di sini itu kalau kena sinar matahari, kena angin hilang. Kalau di Maksar enggak. Keringat itu ngumpul, Bu. Jadi kancane gak kelep dewe. Loh kok bisa gitu? Ya itu namanya alam Maksar. Akhirnya orang-orang yang punya pikiran itu Pak Bu, wadah kalau seperti ini kita tidak akan kuat. Kita tidak akan kuat. Sekarang ayo kita cari nabi-nabi kita sesuai dengan zamannya. Akhirnya mencari Nabi Adam. Nabi Adam gak bisa.
Nggak bisa disuruh doa kepada Allah supaya peristiwa semacam ini dihentikan. Karena orang hanya menunggu tok, ya menunggu ngadeg tok, menang. Berapa tahun? Lama Pak Bu. Menang. Wong ana hadis niku ngeten. Wong sing gak zakat niku, misalkan duwe sapi ngeten, dia gak zakati sapinya. Rasulullah menyatakan, besok orang itu didatangkan sapi-sapi itu, kemudian orang itu diinjak-injak oleh sapinya itu, injak, diinjak-injak. Nah saiki misalkan sapinya berapa itu jumlahnya, diinjak-injak. Kalau sapi sing terakhir entek balik mana, diinjak-injak. Ngono ku lho, dimaksar Pak Bu, gurung di surga neraka belum. Dimaksar menunggu keputusan. Menunggu orang ini nanti akan ke surga atau ke neraka. Peristiwa itu terjadi 50.000 tahun. Akeh Pak Bu, akeh. 1000 tahun lah, subhanallah. Lalu samono ayo suwe to. Berarti itu lebih dari itu Pak Bu. Delok hadis ini gua. Begitu juga orang yang mendapatkan siksa sesuai dengan amalnya itu berjarak 50.000 tahun. Suwi. Nah, Nabi Adam jawab, aku yang duwe salah nang Allah. Yen aku gak oleh nyedeki sajaro, aku nyedeki sajaro. Terus aku mangan sajaro, aku dihukum. Sepurane sing akeh gak iso aku. Para nabi ya dapat kedudukan yang tinggi Pak Bu, ndak ada kesusahan. Sing susah itu orang-orang yang tidak beriman. Sing iman diberi apa? Kebaikan oleh Allah, ada jaminan Pak Bu. Nah, akhirnya mencari lagi, wis golek ngene Nabi Nuh ngono bae. Engko iso membantu. Hari Nabi Nuh ketemu, minta supaya berdoa kepada Allah agar peristiwa yang menyakitkan seperti ini tidak kuat kami segera diberhentikan. Nabi Nuh ya Nabi, mohon maaf ya, saya tidak bisa, saya punya salah dengan Allah. Dulu waktu saya hidup, saya berdoa kehancuran umat saya, hancur semua habis. Saya berdosa di hadapan Allah. Ngoten Bapak. Kayak coba bantu. Akhirnya urut-urut sampai wis nangone Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Begitu juga wahai Nabi Ibrahim, tolong kepada Allah, engkau bapak para nabi, untuk menghentikan dimaksar semacam ini. Nabi Ibrahim, waduh mohon maaf ya, nafsi aku dhewe gak iso, aku biyen tau mbojok ping 3. Napa? Mbojok niku bahasa mriki napa? Bohong. Aku pernah dusta 3 kali. Yang pertama, dusta ketika ada Raja Namrud mau menangkap istrinya, disuruh bilang, kamu jangan mengatakan istri saya, tapi katakan saudara saya. Kan lucu itu, padahal istrinya. Terus lucu yang nomor 2, ketika menghancurkan berhala. Nabi Ibrahim duding, ya iki berhala sing gede iki sing hancurkan cilik-cilik iku. Padahal sing hancurkan dirinya sendiri, bojo. Oke. Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim bojo ngoten niku merasa dirinya apa? Berdosa. Mek ping 3 lek gak iso nggae syafaat. Nggih. Hanya 3 kali. Awake dhewe bojo lu sedina ping pira? Sedina ping 17 barang Pak. Iya.
delok sing dihadapi, menghadapi orang berapa, terus bojo. Wong bojo siji niku Pak Bu, sekali dusta, berarti dia akan mempersiapkan 5 dusta. Kalau 5 dusta itu dusta semua, 5 dusta itu akan mempersiapkan 25 dusta. Jadi wong bojo niku terus tambah bojo wakil Pak Bu. Nggih. Lagi Nabi Nuh pernah berdoa semacam ini, gak bisa memberikan syafaat. Bapak dan Ibu saudara sekalian, baru akhirnya Rasulullah yang dimintai untuk itu baru ada syafaat. Tapi berapa tahun perjalanan untuk mencari nabi-nabinya itu dari Nabi Adam. Berat Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang Allah menceritakan bahwa dulu ada ketika Nabi kaum Ad, ya, ketika Nabi Lut hidup, dan kaum Samud ketika Nabi Soleh, dan penduduk Ras dan generasi-generasi yang lain dihancurkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, kenapa dihancurkan? Karena dosa. Dosa itu akan membawa satu malapetaka. Jadi musibah itu datang tuh Pak Bu. Musibah itu kalau datang itu karena diambil, disusul oleh dosa. Sebetulnya musibah itu sudah ada. Tulisan musibah di Lauh Mahfuz itu sudah ada. Namanya banjir, itu sudah tulis banjir. Gempa bumi sudah tulis. Petir sudah tulis. Oke. Bendungan jebol itu sudah ditulis. Gunung meletus, lahar panas, sudah ada tulisannya, sudah ada itu. Cuma itu tidak akan bisa turun gitu, sebelum diminta oleh penduduk bumi. Makanya tenggene surat nih 29 itu Allah menyatakan begini di ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Niki. Surat 29 ayat 40. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Nah niki, jadi siksa itu datang disebabkan dosa. Makanya di Pulau Jawa, di daerah Cianjur, Tician ya, daerah Cianjur itu sampai terjadi semacam itu, dosa itu Pak Bu, karena dosa. Oke. Dulu Palu, terus masih ingat ya? Ada di daerah Petubo, desa Petubo itu hilang kan itu desanya, tenggelam. Ya, itu juga karena dosa. Mereka melegalkan LGBT. Pemerintah setempat juga melegalkan LGBT, sodomi. Bahkan waktu itu sebelum terjadi, mereka mengadakan pesta di pinggir laut dengan sajian-sajian, sesajen dan pesta LGBT. Habis itu datanglah ombak yang besar ditambah gempa. Maka Bapak Ibu sekalian, siksa itu datang disebabkan dosa. Lah model siksa banyak sekali. Dari langit itu yang disusul itu apa? Yang disusul dosa apa? Terus
musibahnya apa, bentuknya, modelnya apa. Itu tergantung dosanya masing-masing. Nek sing ge mancing cilik ya oleh cilik. Nek pancingane iku sing ge napa ge mancing niku napa? Umpane besar ya oleh besar. Ngoten. Maka disebutkan oleh Allah beberapa saja disebabkan dosanya. Antara lain satu, maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Kok main-main ini? Hujan batu kerikil. Ya apa rasanya ya? Hujan ini biasanya kan banyu. Iya. Nggih. Saiki udan banyu kerikil lho. Dadi apa terusan? Iya. Hujan sampai hujan kerikil itu Masya Allah. Ya kita tidak akan bisa hidup Pak Bu. Hujan kerikil itu berarti apa? Podo bunuh diri Pak Bu. Enggak. Bisa terjadi. Contoh, hujan kerikil itu terjadi misalkan seperti ini Pak. Loh, napa niku? Meteor. Duduk meteor niku Pak Bu. Nggih, ngeten nggih. Biyen niku tahu ana siksa ya semacam ini dengan suara keras. Wong dadi watu ngeten iki. Karena LGBT. Jelas. Ini ada semacam ini. Bapak sekalian, iki wong iki Pak digendong iki. Yang digendong kalau seperti ini orang juga. Sudah sekian ribu tahun Bang. Nggih. Iki wong iki. Iki wong asli ya, Bu. Digendong. Tapi jadi batu. Iki ya wong asli. Ah, ingin iki karena dimasukkan ke situs. Oke. Di sana tidak hanya itu saja yang kena, binatang kena. Karena adab itu kalau datang tidak mengenal siapa yang di dalamnya itu. Binatang-binatang kena semua. Mati jadi batu juga. Oke. Tidak hanya itu, sekarang ada perkampungan seperti ini. Mereka terbakar hidup-hidup dalam api karena hujan batu. Seperti yang disampaikan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 80, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Bisa. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kriminal itu. Nyata-nyata Allah memberikan kabar hujan batu. Sumber itu kok Quran ini bener Pak. Wong Allah sing gawe. Enggak. Nah, Bapak Ibu sekalian, hujan batu itu tidak hanya kena satu orang, kena semua. Nah, ini para ilmuwan merealisasikan keadaan ini. Kemudian hasil risetnya untuk menunjukkan bahwa Quran itu benar. Bapak Ibu sekalian, bahwa adab yang pernah disebutkan dalam Al-Quran tersebut adalah kota Sodom. Kota Sodom itu di sini, Pompei ini. Ya. Di sini disebutkan ini ada lautan. Oke, nih laut mati. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Allah menunjukkan bahwa dengan kekuasaannya dihancurkan mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Ini rumah baik ya? Enggak? Baik rumah ini. Oh, bangunan-bangunan yang baik. Ini gunung. Ini kalau rumah-rumah dilihat dari atas. Ya. Rumah-rumah yang penduduk padat semacam ini. Ada lagi bangunan yang lebih keren, Pak Bu. Seperti ini. Ini bangunan keren. Di sekitarnya ada penduduk-penduduk dan ada yang lain. Nah, ini kalau dilihat dari atas. Tapi kalau penduduknya itu berbuat dosa kepada Allah, maka diturunkan azab. Nah, antara lain azabnya seperti ini. Batu yang panas, ya, yang memancar jatuh dari langit, jatuh ke tanah yang penduduknya padat tadi. Terbakar nggak rumahnya? Terbakar. Rumahnya terbakar, wonge. Oh, Bu, entek. Dan itu pernah terjadi. Hancur rumah-rumah. Nah, seperti ini. Batu jatuh dari atas, murup batunya. Rutunan isor, kena penduduk jeleng. Kayak bom. Ya. Allah yang ngebom dari atas ini. Ini adalah disebabkan karena dosa. Makanya ayat niki wau nyebutaken Mbak Bu. Nggih. Diberi hujan batu Kerikil. Ono meneh. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Suara keras yang mengguntur seperti tadi menjadi batu. Ada lagi terus ya Allah, wa minhum man aghraqna. Nih. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Nah, khosafna fil bihil ardo. Dan ada lagi yang tidak dibenamkan. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Benam, tenggelam, beda enggak? Beda. Nek dibenamkan itu omahe mlebu jero bumi. Nggih, kaya petubuh ya. Digoyang ini kan ya, dek. Lapisan yang keras di atas linet nisor niku pecah, Pak Bu. Pecah. Karena pecah, maka air yang ada di bawahnya naik. Kalau naik berarti masuk nggak lumpurnya ke atas? Masuk, Pak Bu. Kalau lumpurnya ke atas masuk, berarti yang di atasnya hancur juga. Ini contoh ya. Contoh ini. Nah ini. Yang mengandung air ini loh, Pak Bu. Digoncang dulu oleh Allah sehingga rumahnya berjalan seperti ini. Melihat di berbagai belahan dunia yang namanya likuifaksi itu banyak terjadi saat gempa, dan sebagainya. Tetapi yang di Palu, ini berjalan, Bapak. Kita bisa melihat melaku nih. Buminya tidak ada lautan tapi bergelombang. Dan kemudian bisa meluncur dan kemudian bisa juga ambles. Nah, seperti ini. Sehingga jalan sampai berkilo-kilo tanah ini. Jadi kelopone nok kono pindah rono lihat. Tanduran kelopon itu.
audio yang berumur mungkin 10.000, 15.000 atau 20.000 tahun yang lalu terjadinya, dan terjadi semacam ini di Indonesia. Jadi dia pada Dulu pada zaman Nabi Musa itu yang ditenggelamkan, yang dibenamkan itu, yang dibenamkan adalah Korun beserta antek-anteknya Korun, rumahnya Korun, hartai Korun di belahan bumi mana saja ditenggelamkan, dibenamkan. Struktur tanah kan seperti ini, Bapak. Ndukur dhewe kayak bangunan, kayak tanduran, akhirnya saya cukul, ya hasil dari bumi ini. Ning sore tanah paras, agak atos sedikit. Ning sore mana sekian kilo itu tanah batu, Bapak. Struktur tanah kita itu seperti ini. Sehingga kayak bangunan ini gak roboh. Oleh ono niki, ono batunya. Lah di sini ngisor niki lumpur, air. Kalau ini ditakdirkan Allah dibenamkan, bisa nggak? Bisa. Dikocak dulu seperti ini. Nah, kalau dikocak pecah, ya, batunya pecah. Kalau batunya pecah, airnya naik. Lah naik seperti ini. Kalau sudah naik, maka airnya menjadi gembur, tanahnya menjadi gembur. Kalau tanahnya menjadi gembur, bangunan yang di atas masuk. Itulah namanya likuifaksi. Ada daerah yang dihancurkan oleh Allah model seperti ini, Bapak. Termasuk di Indonesia. Maka Bapak Ibu sekalian, ada yang di antara mereka yang ditenggelamkan dengan air. Bisa dengan air yang di pinggir laut, bisa dengan air yang tidak di pinggir laut. Ada enggak ditenggelamkan air yang tidak di pinggir laut? Ada? Ada. Lapindo pinggir laut enggak ya? Enggak. Tapi ditenggelamkan kan? Masjidnya katut enggak? Katut. Masjidnya katut. Allah itu kalau sudah mendatangkan musibah tidak pandang bulu. Saya pertama kali melihat masjid itu yang tenggelam itu ini gawangnya aja. Dukure si ono, menoroe si ono. Datang kedua sudah hilang pucukin masjid. Datang lagi yang ketiga, melihat lagi di sana. Sing dhuwur napa jenenge? Kubah menara, ya. Hilang Bapak sekalian. Sudah menjadi tertutup air. Sekarang menjadi gunung. Mana masjidnya? Ada di dalam situ. Sak langgar-langgar pisan, sak omahe kiai ini pisan. Terus gak pandang bulu, Bapak. Makanya Allah berfirman ngeten. Di surat 8 di ayat 25. Nih, di ayat 25 itu Allah menyatakan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Oh, ini gila. Siksaan yang tidak khusus menimpa orang zalim saja. Berarti kalau tidak khusus semua kena semua, Bapak. Makanya Rasulullah niku peredam murka Allah. Di surat yang sama di ayat 33 itu sebutkan ngeten. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka. Sekali-kali tidak akan mengadab berarti tidak pernah akan diadab. Syaratnya Sedang kamu berada di antara mereka. kamu Muhammad kalau di antara mereka ada, tidak saya beri adab. Saya tarik adabnya, tidak jadi adab. Karena nanti kalau saya beri adab, kamu kena. Betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah waktu itu orang yang kurang ajar kan luar biasa. Sampai Rasulullah diberi karo kotoran waktu sholat, namanya Utbah. Diberi. Rasulullah nggak membalas. Fatimah datang menangis, ayah kamu kok seperti ini, dimusuhi orang sedang sholat, diberi kotorane kambing, dibersihkan oleh Fatimah, masih kecil, ditangisi, kurang ajar luar biasa. Nggih. Abu Jahal itu kepingin ngideki Muhammad aja waktu sholat itu tengkuke akan diinjak. Itu pernah waktu sholat di pinggir Ka'bah itu, begitu kata diinjak menjadi kaku Pak Bu, kakinya tidak bisa nginjak. Nah orang-orang yang menyaksikan kan wis sumbar balik-balik. Kamu kok sudah waktu nginjak gak nginjak? Ya apa aku nginjak gak iso, sikilku kaku hari ini. Bisa terjadi. Tapi yang tadi sampai kotoran ditumpahkan pada Rasulullah waktu sujud. Rasulullah tetap sholat. Kurang ajar luar biasa. Tapi kok gak diadab? Karena Rasulullah di tengah. Rasulullah berada di situ. Sekarang pertanyaannya Pak Bu, Rasulullah ada enggak? Enggak ada. Ya kalau enggak ada peredam murka Allah, ten pundi ayatnya dereng titik. Allah mengatakan, lanjut, Dan tidaklah pula itu berarti tidak akan juga diadab. Sekali-kali Allah tidak akan mengadab. Terus ya Allah ngatakan, Allah akan mengadab mereka. Tidak pula Allah mengadab mereka dengan syarat Sedang mereka minta ampun. Di masyarakat itu kalau yang minta ampun itu banyak, masyarakatnya aman. Lek panjenengan kula panjenengan soniki berada di daerah aman, berarti kita punya hutang budi, hutang jasa kepada orang ahli zikir, ahli istighfar. Kita punya hutang budi, Pak. Atau kita sendiri juga ahli istighfar kepada Allah. Itulah peredam murka Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini, di surat 25 ayat 38, itu pernah dihancurkan kaum Ad dan kaum Samud penduduk Ras, dibinasakan oleh Allah. Wa adaw wa samuda wa ashabar rossi, dan kami binasakan kaum Ad dan kaum Samud dan penduduk Ras. Seperti apa binasanya? Di dalam Al-Quran menyebutkan beberapa kebinasaan seperti ini. Adab kaum bangsa Samud. Allah akan menurunkan azab yang besar jika kamu mengganggu unta itu. Maka dengan terbunuhnya unta itu, untuklah engkau akan tibanya masa. Dulu kan kaum Samud itu minta kepada Nabi Soleh supaya batu itu keluar unta. Baru percaya aku kalau kamu bisa mengeluarkan batu ini keluar unta. Ya sajane gendeng wong e. Wong unta kok dikon watu kok dikon mana? Unta. Jadi ya sampel wong e. Tapi karena
Nabi Soleh ini orang yang kepingin mengajak mereka itu menjadi baik, ya sudah, kalau begitu aku tak laporan nang Allah. Lapor mboten ngoten Pak Bu, laporan. Berdoa kepada Allah, umat saya ini tidak percaya pada, mendustakan kami ya Allah. Mereka akan beriman kalau ada unta bisa keluar dari batu. Doanya diterima. Baik, kumpulkan mereka. Kumpulkan Pak Bu. Setelah dikumpulkan, bergoyang, batunya pecah, das begitu. Batu yang besar itu pecah, dak begitu. Untai metu, lutek metu nang jaba. Oh, lu kaget kan? Sebagian mereka ada yang beriman, sebagian yang ada yang Tidak beriman. kafir. Yang kafir mengatakan, hebat ya Nabi Soleh itu, sihirnya ngoten gak gregetna. Jadi jaluk ditunjuk, dituruti, terus mereka menuduh Nabi Soleh apa? Sihir. Ahli sihir. Unta ini loh Pak Bu, dikai undang-undang, ojo disakiti unta iki, mangan sembarang, ojo mbok larang. Terus ana sumur siji, sumur iki engko diombe unta sedina. Kamu gak ngombe, tapi mengambil air susu unta itu sak umat tuh Pak Bu. Jadi susune unta niku diperes ngene sak umat. Wong-wong padha betotong Pak Bu. Napa betotong niku? Napa? Betotong. Namanya betotong nggih. Betotong. Meres gitu. Mulai situ maneh meres maneh, mulai sampai sak umat itu habis. Baru air susu unta yang disusunya itu habis. Berarti wakai sini sak sumur. Besok untae gak ngombe, ganti wong-wong sing ngombe. Ngoten Pak. Tapi mereka ada satu riwayat menyebutkan ya, mereka itu kalau minum gaya minuman keras itu sangat keras kalau tidak dicampur dengan air. Kalau diminum langsung telebok ngono. Nah supaya gak panik telebok, deloyor jungkel ngono ae suwi. Ya, carane dicampur banyu. Tapi lek diombe unta bisa nyampur gak? Nggak bisa. Ini salah satu riwayat ada yang menyatakan seperti itu. Mereka benci dengan Nabi Soleh. Akhirnya untai bengi-bengi gerutuk wong akeh dicancang nang sawah beleh. Dibeleh, setelah disembelih didum dagingnya. Kayak waktu kurbannya tadi kok dum. Jadi Nabi Soleh, silakan kamu bersenang-senang dalam 3 hari. Kamu bersenang-senang dalam 3 hari. Nah, itu dikisahkan dalam satu ayat. 3 hari itu Pak Bu nyembelih hari Kamis. Hari Jumat badannya wong sing menyembelih dan orang-orang kafir itu Merah. menjadi merah. Hari Sabtu menjadi hitam. Hari Ahad menjadi kuning. Itu mecunyu ngono. Hitam kuning jadi satu, warnanya sama merah. Hari itu diadab oleh Allah dengan suara keras. Matilah mereka di daerahnya, di rumahnya masing-masing. Kamu telah menentang Allah dan terimalah kelak akibat penentanganmu kepadanya. Janji Allah tidak akan meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari ini. Kemudian terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat berubah. Jadi seperti ini Bapak, membatu. Dan dihalangi. Ini gigi aslinya ini. Sampai saiki ono iki. No,
situsnya. Nah, ini gigi aslinya. Gigi aslinya wonge, dagingnya wonge padha ngene iki. Sekian ribu tahun yang lalu dihancurkan oleh Allah. Inilah kaum Ad dan kaum Samud. Dan penduduk ras, mengenai penduduk ras, menurut Ibnu Jurais dari Ibnu Abbas itu diriwayatkan, disebutkan bahwa mereka adalah penduduk suatu kota dari kalangan kaum Samud, namanya penduduk ras. Bahwa penduduk ras bertempat tinggal di Fals, mereka adalah penduduk Yasin, kota yang terletak di Yamamah. Kisahnya itu di surat ini, surat 7 ayat 89 sampai ayat 95. Nih Bang, monggo. Sungguh kami mengada-ngadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Niki ucapannya Nabi Bapak. Kalau kami itu mengadakan kebohongan sesudah Allah melepaskan kami daripadanya, terus Nabi ini ngeten. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Kalau Tuhan Allah Tuhan saya menghendaki aku dikongkon balik nang agamamu, berarti ya aku balik. Tapi kalau saya kembali ke agamamu, sedangkan ini Allah tidak memerintahkan saya kembali, saya ini termasuk orang yang celaka, bahasa bebasnya seperti itu. Lalu pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Jadi saya tidak ikut kamu, umatku, tapi aku bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Jadi ini doain Nabi yang punya kaum, namanya kaum Samud. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Iki kena digedonga awake dhewe. Nek mari salat ngono ndonga niki. Ya Allah, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil ya Allah. Dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Monggo dihafalno. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Maka pemuka-pemuka mereka mengatakan ngeten kepada Syuaib, wa qala al mala'u ladina kafaru min qaumihi la in taba'tum Syuaiba innakum idza la khasirun. Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Pimpinannya ngomong nangone napa? Anak buahe. Nggih. Lek nisore iku lak jenenge anak buah nggih. Nisore niku jenenge anak buah. Nah, lalu ayat 91 fa akhadatkumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Jadi mati ketindihan omahe masing-masing. Ya kaya no Indonesia lek kena gempa niku, ya kaya winginane niku. Nggih. Nggih.
Nggih. nongone Jawa Barat, Cianjur. Bapak Ibu sekalian, kabarnya yang mati 327 ya. Masih ada yang belum ditemukan. Mungkin tim SAR pegel bae wis gak goleki maneh wis. Terus wong-wong akhirnya dikon mulih kan. Sinok barak nih. Wis sekarang pulang, kamu pulang kemana ndak tahu. Sekarang yang punya rumahnya itu bisa dilurui lagi, diambil yang bekas-bekasnya itu bisa dipakai, diberi tenda kan oleh pemerintah. Kon gawe tenda nang ngarepe omah. Ambek juga iyo bekas-bekas yang kena digawe dandani maneh. Ya itu kalau kita pikirkan awake dhewe misalkan terjadi ngono susah loh Bapak. Nol maneh kan. Mulai bangun omah gak tau ler, bangun omah gak tau ler ana. Ono ae ngoten. Katene gawe dandani gawang siji boleh dadi telu. Ngambrak. Ngoten lho. Iku wis biasa wong gawe omah ngoten niku. Targetnya 10 juta ngono, iso dadi 30. Ngoten lho. Gak leren-leren gawe omah niku. Wah ya omahe apik gempa gara-gara brek. Nol lagi Bapak. Apalagi kalau sudah mati tambahkan 0 plus niku. Entek belas. Nek mereka itu masih hidup 0. Berarti harus jadi muda lagi. Kalau mereka sudah tua susah Pak Bu. Hidup di tempat seperti itu barengan wong akeh. WC-ne ya opo. Ya. Mangane ya opo. Nek omah kan enak ae. Pengin gawe jangan lodeh enak ae. Ya. Tapi lek ngene kumpul dadi wong akeh ngoten niku masih jangi adus, jangi turu gak enak. Nek omah iso guyon-guyon ambek bojone dan lain-lain dan anake. Nek ngono mboten saged. Susah Pak Bu. Ana udanan adem. Gak iso pepet-pepetan koyo zamane nek omah lek gak ono masalah. Mbak bojone pepet-pepetan gak ada masalah. Nek ngono kate pepet-pepetan yo sungkan mbek kancane ta. Ya napa panjenengan? Gak enak. Itu adab itu. Akhirnya berkelimpangan mati di rumahnya masing-masing. Alladzina kadzabu Syu'aiba ka'allam yalbaz yaghnau fiha. Alladzina kadzabu Syu'aiba kanu humul khasirin. Yaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Loh, sampai digambarkan ngoten. Gurung tahu terdiam, berarti entek. Entek gak ono bekas ya, Bu. Lek ono tanah tuh kok ndukur mudun grek nisor. Sa RT misalkan entek blas. Roto, tanah roto, karek ngeratakno tok maneh. Nek jerone niki di jerone tanah iku omah mbek wong. Habis Bapak bisa. Koyok gurung tahu dinggoni. Terus orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi. okay. Di ayat 93. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata. Akhirnya wis entek kan umatnya. Entek delok lho gak ono kabeh umatku. Entek. Dakwah sapa kira-kira? Gak ono. Akhirnya Nabi Syuaib muni ngeten. Hai qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumil kafirin. Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Jadi kaum ini sing mati niku diomong ngoten lho. Kaum sing mati lho sing kena napa? Gempa nggih, diomong ngoten. Rasulullah ketika perang Badar
Itu kan Abu Jahal kan mati ten mriko. Ten perang Badar. Ya, Abu Jahal. Dan orang-orang yang lain yang membenci Rasulullah. Maka pada suatu ketika Rasulullah datang ke kuburan itu, ke tempat yang dipendem niku. Lek mendeme kaya Abu Lahab niku, cara mendeme kan diuncalno ngoten Pak, diglundungno. Disuruh ngembek kayu. Klodak sampai nanggone lubang. Setelah itu gak ono sing wani nguruk Pak. Dilempari watu ngoten. Sampai bek. Karena apa? Diberi oleh Allah sakit kulit yang membusuk badannya. Anaknya Abu Lahabnya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah penghinaan yang sangat dihinakan oleh Allah karena benci dengan Rasulullah. Maka Rasulullah itu pernah waktu perang Badar itu, Abu Lahab dan kanca-kancane kan dipendem dadi siji nih. Iku yang ngono mendeme diuncalno ngene. Diuncalno. Terus dirantemi watu. Saiki ku ana daerah nok Badar niku, kuburan Abu Lahab mbek kanca-kancane sing mati niku gak dinggoni wong, gak dinggoni omah. Ada luas ngeten gak dinggoni omah. Terus di situ ada kuburannya Abu Lahab. Hanya ditengeri tumpukan batu. Sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah Rasulullah itu ngomong, Abu Lahab dan Abu yang lain yang waktu itu, sudahkah kamu merasakan adab atau siksanya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Itu berbicaraannya Rasulullah seakan-akan berbicara dengan mayit itu asik gitu. Sahabat Umar bin Abu Bakar yang ngetutno Rasulullah niku merinding Bapak, merasa heran. Akhirnya Umar bertanya, ya Rasul, apakah engkau berbicara dengan mayat? Mayatnya dapat mendengar ya Rasul. Pendengaran Rasulullah jawab, pendengaran mayat, pendengaranmu tidak seperti tajamnya pendengaran mayat. Mayat ini sangat mendengar. Dan menjawab kalau mereka itu telah mendapatkan adab di kubur. Kalau saya menceritakan begini, mereka yang sudah mati sekarang itu menjerit-menjerit sampai sekarang, enggak leren-leren. Orang yang berdusta, orang yang berdosa di hadapan Allah, mereka tidak istirahat di alam barzah, terus menerus menjerit sampai sekarang. Maka Rasulullah berbicara, besok itu akan juga terjadi di neraka itu, orang berbicara dengan orang di surga, padahal jauh tempatnya, jauh. Contoh ya, Allah mengisahkan di Quran surat 7 nih, surat Al-A'raf ya, di ayat 44 itu ada kalimatnya tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nada ashabul jannati ashabun nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinu bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Surat 7 ayat 44. Monggo. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka. Oh. Penghuni surga itu waduh, dhuwur Pak Bu. Surga itu a'la, tempatnya itu tinggi. Neraka itu tempatnya ning ngisor. Jauh. Tapi penghuni surga niku menyeru besok muni ngeten, dengan mengatakan,
Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperjanjikannya kepada Sesungguhnya kami memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Jadi penduduk surga ngoten. Hei, penduduk neraka. Tuhan Allah itu telah menjanjikan dulu waktu di dunia di surga itu mendapat kebaikan. Sekarang saya ini mendapat yang dijanjikan oleh Allah, bahwa di surga itu mendapatkan kebaikan. Lalu diwalik pertanyaannya, maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa adab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? jadi ini lek nang neraka iku dikai adab, dijanjikan adab oleh Allah. Lek masuk neraka dikai adab yang sebanyak-banyaknya seperti pedinya. Apa awakmu wis saleh? Ngoten lho. Jadi penduduk neraka. Mereka penduduk neraka menjawab, Iya, jawabnya ngeten. betul. Iya, oleh aku. Ngoten lho. Subhanallah. Dadi wong nek surga niku omong-omongan ambek wong neraka nanti akan terjadi semacam itu. Rasulullah di waktu itu menyatakan semacam pembicaraan yang begitu asik dengan Abu Lahab dan Abu Jahal dan seterusnya dan teman-teman yang lain yang mati itu. Kemudian di ayat 93 Allah menyatakan, samain baleni malih di surat 7 tadi. Surat 7 Oke, surat 7 ayat 93. Maka Su'aib mengatakan mereka Meninggalkan. Iya. nggih. Enggak. Maka Su'aib meninggalkan mereka seraya berkata, Nah, wong lak mati ku sing ditinggal. Iya. nggih, Dalam posisi mati terus ngomong ngeten. hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Kon ketake nasihat pisan. Aku wis menyampaikan amanat Tuhan, amanat dari Allah untuk kamu. Wis tak sampaikan kan. Terus Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? sakjane gak mentolo nang awakmu gak mentolo. Terus bagaimana saya akan bersedih hati terhadap orang yang kafir? Tekandane gak kena. Di ayat 94, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yadharraun. Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Ini Allah berfirman ngoten. Jadi aku lek ngutus nabi iku kudu diikuti. Nek gak ngikuti, ya kami timpakan pada penduduknya kesempitan dan penderitaan. Ya itu namanya musibah. Katanya. Lah setelah terjadi musibah, summa badalna makana sayiatil hasanah hatta afau wa qalu qad massa abana darra'u wasarra'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Yo ngaten Pak. Ngaten niku silih berganti. Dadi lek wong tuane wis gak ono, ganti ni sore. Ni sore dadi penduduk api, boleh ngenang bapake biyen. Ngerti ya kalau bapakmu, mbah-mbahmu dihancurkan oleh Allah itu karena dosa, eling sing cilik-cilik.
Iya ya, karena dosa kita harus tidak boleh berdosa lagi ya. Tidak seperti bapak mbah kita itu. Wow, diberi oleh Allah berkah dari langit, berkah dari bumi. Namun Bapak Ibu sekalian, dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasakan penderitaan dan kesenangan. ya, si anak sing ngomong ngono. Lek ana wong menderita, ana wong senang itu biasa iku. Ket biyen ya ngono iku. Ya ana wong senang, ya ana wong susah. Gak gregetno ngoten ya. Ya. Maka kalau terjadi semacam itu terus ya Allah, maka kami timpakan sisaan atas mereka dengan sekonyong-konyong. yo. Akhirnya baleni malih kali Allah. Gempur mana kayak musibah mana. Konyong-konyong, sekonyong-konyong niku mendadak Pak. Kira-kira mereka ngerti gak? Nggak ngerti. Makanya ayatnya ngeten. Sedang mereka tidak menyadarinya. Nggak nyadari Pak. Kalau mereka itu berbuat demikian tuh akibatnya itu seperti itu, nggak menyadari. Maka Bapak Ibu sekalian, kaum ras niki pernah diadab oleh Allah, adabnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Azab adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat dari kesalahan melanggar larangan agama pada umat-umat terdahulu. Azab diberikan langsung di dunia. Bahkan umat-umat terdahulu dibinasakan secara massal. Di mana pembinasaan ini terjadi sebelum kitab Taurat diturunkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat agar mereka ingat. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 43. Allah tidak membinasakan suatu kaum dengan azab dari langit atau dari bumi setelah kitab Taurat diturunkan ke bumi, selain suatu negeri yang penduduknya dirubah menjadi kera. Tidakkah Anda mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 43. Hal itu menunjukkan bahwa pembinasaan umat secara massal itu terjadi sebelum diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Di antara umat yang dibinasakan secara umum atau massal itu ialah kaum Ros. Ini Bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, Berarti dan kami binasakan kaum Ad dan Thamud dan penduduk Ros dan banyak lagi. ini cara Allah menghancurkan dihujangi batu yang menyala-nyala. Ngoten Bapak. Padha karo umat Nabi Yunus mendustakan ayat Allah, donga Nabi Yunus, ya Allah umat kula niki kados ngeten. Pun sampean telasaken mawon. Dungane Nabi Yunus diterima, oke, doa aku tak terima. Nabi Yunus gorong diperintah metu Bapak. Mungkin pikirannya ngeten, iku lek kaya adab iku teko, aku kena lek nang jero. Pikirannya mungkin ngeten. Akhirnya metu ae cek dirasakno. Begitu adab datang, api turun semacam ini Bapak. Wah, mulai mereka mencari Nabi Yunus. Wah, benar Nabi Yunus. Nabi Yunus benar. Walai Nabi Yunus, gak ono main. Metu Bapak. Akhirnya metu katanya nyabrang laut ke negara sana. Pikirannya wis entek umatku, aku gak iso dakwahno kono, dakwahno kono ae. Mungkin ngoten pikirannya. Dianggap Allah tidak membuat kesulitan, akhirnya dibuat kesulitan. Wong guru diperintah, bahasaku lho Bapak. Yunus, awakmu iki lho guru tak perintah metu kok metu kok niki. Umatmu lho tobat, mencari kamu tidak ketemu. Ngoten.
Wah, akhirnya tobatnya diterima kali Allah, dicabut apa? Gak sida dikai adab. Dicabut kali Allah. Nih kisahnya di surat Yunus surat 10 di ayat 98. Nih. Surat 10 ayat 98. Ini apa? Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Selain kaum Yunus, kau nak kota-kota yang imannya itu bermanfaat kayak kaum Yunus. Lalu tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka adab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Nah, adabnya dicabut oleh Allah karena beriman. Nabi Yunus mari ngono metu gorong diperintah wis keluar. Maka Allah memberikan kesulitan. Kesulitannya di surat 37, Bapak. Surat 37 ayat 139. Niki. Wa inna Yunus alaminal mursalin. Ayat 139 surat 37. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Il abaqo ilal fulkil mashhud. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Nggih. Kapalnya penuh muatan, nakodain. Ini kapal akan tenggelam, kamu akan mati semuanya. Kalau kamu ingin selamat, maka penumpangnya harus dikurangi. Penumpangnya harus dikurangi. Berarti ada yang dikorbankan. Lah wong lah gak gelem to, Bapak. Sopo sing gelem diceblong nang laut. Akhirnya kebijakan nakoda. Ya, kalau mau gak mau, sekarang supaya adil kita adakan undian. Setuju. Diadakan undian apa ya. Ayat 141. Fasahama fakana minal mudkhadin hadin. Kemudian Ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Kalah Nabi Yunus diundi apa kemetu kelotak Yunus. Lah wong-wong ya no, Bapak. Gak bisa, ini adalah seorang nabi, orang yang baik, orang yang hatinya bersih. Kita bubur. Setuju? Setuju. Lah kan Nabi Yunus kan nggawa umat ta, Bapak. Mosok ijen kan ndak. Kan ono pengawal itu. Enggak. Sing gak ono pengawal mek kula ngeten iki. Kan dinti gak dikawal, enggak. Nabi Yunus dikawal, Bapak. Wah, dikawal. Kok bisa? Dialognya akhirnya dimenangkan. Ya kalau begitu bubur lagi. Piok metu maneh kelotak Yunus. Bubur lagi kelotak yang ketiga metu maneh Yunus. Jadi Nabi Yunus ini, oh berarti saya yang harus dikorbankan. Ya sudah, yang lain tidak bisa keluar, yang metu jenengku tok ya. Akhirnya begitu akan dilempar, wis ana si Joko-Joko nisor ngono. Nggih. Joko-Joko. Begitu dilempar ceblok, blung mlebu. Langsung mlebu nang perut ikan. Campur telek-telek iwak. Nggih. Biasa iwak iku dipangan wong, saiki wong dipangan iwak berhari-hari. Ada riwayat itu sampai iwak iku dari benua ke benua. Berarti kan lama itu. Nabi Yunus kena asam lambungnya iwak niku leden iki. Tangan, kulite leden. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Kalimatnya loh, tercela. Pada Nabi, pada Rasul. Soalnya ya kesalahan itu mang guru diperintah metu ada metu. Falaula annahu kana minal musabbihin
Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, mengingat Allah di sini berdoa. Doanya di surat 21 ayat 87 itu bunyinya begini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau Nabi Yunus gak berdoa itu di perut ikan, terus berdoa itu terus gak pernah berhenti selama sadar. Tapi gak mati, Bapak. Susah, ambekan tuh kok endi? Oh, duanya. Oh iya iku nang jero air. Oleh juga oh dua tuh kok endi? Lho kok gak mati? Ndak diberi mati oleh Allah. Tapi sakit, Bapak. Padha meno maksar besok itu kan ndak diberi mati oleh Allah. Walaupun mereka itu pingsan, nggak mati. Wah, doa itu akhirnya Allah menyatakan kalau nggak berdoa demikian Nabi Yunus lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, sampai kiamat, sampai hari berbangkit. Umpama gak ndonga ini sampai saiki nek perut ikan. Subhanallah. Makanya ada beberapa ulama itu mengatakan kalau kamu mendapati suatu kesusahan dalam hidupmu, entah rumah tangga, entah yang lain, berdoalah seperti Nabi Yunus. Napa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bapak dan Ibu saudara sekalian, maka ya Nabi Yunus keluar dan kembali ke kaumnya lagi sampai waktu yang telah ditentukan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, Rasulullah dalam ayat niku sebutkan wa qurunan baina dzalika katsira, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum tersebut yang dihancurkan oleh Allah, yakni umat-umat yang jumlahnya berkali lipat daripada mereka yang telah disebutkan semuanya telah kami binasakan. Wakeh sing dibinasakan itu hanya sebagai contoh sedikit saja. Dikai contoh sedikit ae gak apal wae dhewe. Kayak contoh akeh ya tambah gak apal wae. Semoga-moga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.